Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani jilid 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan dari Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting menurut dirinya, baik itu penting dalam urusan duniawi atau penting dari urusan ukhrawi. Kullu man hasuna islamuhu, setiap orang yang bagus Islamnya. Ini kata Tuan Syekh. Tadi hadisnya sampai tarkuhu ma la ya'ni. Kullu man hasuna islamuhu, setiap orang yang Islamnya itu bagus. Wa tahaqqaqa, dan menjadi nyata. Sudah terpatri dalam hatinya, dalam rasanya, maka aqbala ala ma ya'nihi. Dia akan menghadapkan dirinya kepada sesuatu yang menurut dia penting. Gitu. Wa a'rada amma la ya'nihi, dan dia akan berpaling dari segala sesuatu yang tidak penting menurut dirinya. Jadi misal Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para hadirin, para muridin, para santri yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada adab yang ke-38, yaitu apa? Mudawamatun nasyat wa mujahadatul kasal, mendawamkan kesemangatan dan melawan kemalasan. Jadi menanamkan kesemangatan dan melawan kemalasan. Mana itu tijan itu? Mana tijan itu? Waduh. Bismillah. Wa min syanihi, dan termasuk dari kondisi murid an yakuna dzanahdhatin wa nasyatin ala dawam, di mana dia itu atau seorang murid itu harus memiliki kebangkitan, kesemangatan kan, wa nasyatin ala dawam, kesemangatan yang kontinu, yang terus menerus, sehingga fala yarmi bi nafsihi lal kasal, sehingga dia itu tidak memposisikan dirinya pada posisi malas, waqtan minal awqat, di waktu manapun. Nah, langsung contoh baik ini ya. Seorang Mama Rosid, ya, seorang Mama Rosid ini santri senior, patut kita hormati ya, angkat topi, karena beliau santri senior. Nah, hanya saja, karena beliau itu merasa senior, akhirnya apa? Teh, kopi, segala macam kita tidak ngejin sorangan. Tetapi selalu menyuruh orang lain untuk membuatkan beliau kopi atau teh manis. Ya. Nah, hakikat dari seorang murid ya itu nggak boleh gitu. Tapi dzanahdhatin wa nasyatin ala dawam, seorang murid itu harus semangat secara terus menerus. Begitu juga dalam hal lain, misalnya seperti ngaji gitu kan. Karena mentang-mentang beliau sudah senior gitu. Ikan goreng naik. Mentang-mentang beliau itu senior, nah naonan ngaji, aing senior. Eta geus hatam ku aing eta geus beres eta. Di tengah ngaji geus ngantik. Ngopi bae urang mah. Gitu. Nah, itu berarti bertentangan dengan sifat yang harusnya ada di dalam diri seorang murid. Nah, berarti nggak boleh kayak gitu. Maka fala yarmi bi nafsihi lal kasal waqtan minal awqat, sehingga dia tidak boleh memiliki rasa atau sifat malas di waktu apapun. Rek hudang saretah
rek arek saretah kudu semangat gitu. Makanya dicontohkan di sini oleh beliau, falyahdhar an yusalliyan nafilata qaidan. Sehingga jangan sampai seorang murid itu sholat sunnah dalam keadaan duduk, sementara ma'al qudrati alal qiyam, sementara itu dia mampu untuk berdiri gitu. Jadi mentang-mentang Mama Rasid ini sudah banyak ibadah, khususnya zikir, puasa, ya kan, tahajud segala macam. Sholat sunnah iya. Dia gitu nanaon, tenanaon. Karena menurut pandangan fikih memang nggak apa-apa, gitu kan? Menurut pandangan fikih itu nggak masalah. Namanya sholat sunnah ini bukan sholat fardu. Dan ketika seorang itu sholat sunnah boleh untuk duduk, boleh untuk berdiri, boleh untuk berbaring. Bahkan di motor sekalipun itu boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Nggak masalah meskipun arahnya bukan kiblat, ya meskipun arahnya bukan ke kiblat. Tapi kan sekali lagi yang namanya ilmu tarekat, ilmu thariqah, ilmu tasawuf itu sudah tidak melihat itu boleh dalam syariat. Tetapi yang dikedepankan dalam ilmu tasawuf itu adalah mana yang lebih utama itu yang saya amalkan. Ya, misalnya sholat sunnah, ya boleh, berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh. Tapi tetap yang paling utama itu adalah berdiri. Nah, sehingga seorang Mama Rasid itu ketika sholat sunnah itu harus dalam keadaan berdiri. Satu, dalam contoh ibadah ini, Mak. Dua, dalam contoh kebutuhan biasa. Au yatanawalu hajatan wa huwa qaidun. Gini, misalkan dia mau ngambil kitab atau peci. Dia lagi duduk nih. Dia nggak mau berdiri untuk ngambil itu, enggak. Tapi apa? Nyuruh yang lain. Misalkan saya, Oke, sini, tolong ambilin peci. Padahal di sini, padahal di sini di depannya, gitu. Aduh. Wah, ya baiknya. Au yazhafu ilal hajati hatta yasila ilaih, atau dia tuh saking malasnya berdiri kemudian ngambil pecinya itu udah gini aja dia. Wah, itu. Jadi apa ya? Kalau ini mengelompat, kalau bahasa kitab mengelompat. Ya, artinya di sini wah capek, nggak mau berdiri ngambil gitu, enggak. Tapi pengen yang paling enak itulah, yang paling ringan. Gitu. Idza kanat qaribatan minhu, ketika memang benda atau barang yang dia butuhkan itu dekat dari dirinya. Ya. Atau ini contoh ketiga. Aw yursiluhu syaikhuhu fi hajatin ila suq masalan. Nih, kayaknya ini Mas. Oh ya. Atau dia itu diperintahkan oleh gurunya untuk belanja di pasar. Ya. Nah, terus misalnya santri ini atau murid ini itu malah nanya ke guru, punten guru masih ada nggak? Misalnya di sini gurunya adalah Mama Rasid. Punten Mama Rasid, kan ini saya keluar ini, kan disuruh keluar ini ke pasar untuk belanja ini itu segala macam. Masih ada kebutuhan yang lain enggak? Maksudnya sekalian ketika keluar itu enggak bolak-balik. Padahal pasarnya dekat, pasar Kadu. Mana sih? Bu Haji tuh? Kopi Bra. Nah, padahal dekat itu. Liyakun akhrujul lisuk maratan wahidah wa nahwi dzalika ala wajhil kasal, tapi alasannya adalah karena dia itu malas kalau disuruh bolak-balik, capek gitu kan. La alal khauf min fitnatil khuruj, bukan alasannya itu karena ketika saya keluar maka saya akan maksiat, akan nambah maksiat, takut terjatuh dalam fitnah karena dia itu keluar dari zawiyah atau dari pesantren. Nah, sehingga karena murid ini termasuk wa kullu man fa'ala syai'an mimma dzakarnahu fa huwa ajizun la yasluhu lit-thariq. Sehingga ketika murid itu memiliki jiwa yang malas, mulai dari ketika sholat dalam ibadah murni yang meskipun dalam fikih boleh untuk duduk, ketika melaksanakan sholat sunnah boleh untuk duduk, tetapi tetap
dia milih duduk, bukan milih berdiri ketika melaksanakan sholat sunnah. Atau ketika dia mengambil kebutuhannya sendiri, dia tidak mau capek, bahkan dekat sekalipun nggak mau berdiri, ngambil, balik lagi, tapi malah gitu, ya kan, loncat. Atau minta tolong orang lain gitu, padahal dia mampu, ya kan. Atau ketika, contoh ketiga, seorang murid itu diperintahkan oleh gurunya untuk belanja keluar, ya, dia nanya kepada gurunya, wahai mama Rosid, ini masih ada nggak yang dibeli supaya keluar saya itu sekalian ulah bolak-balik. Tapi alasannya adalah karena malas bolak-balik, bukan karena ketika saya keluar maka saya bertambah maksiat. Nah, kalau memang alasannya seperti itu, maka kriteria dari murid ini adalah seorang murid yang lemah semangatnya, yang la yasluhu lit-tariq, yang tidak pantas melaksanakan tarekat. Tuh. Ya, sehingga segala sesuatu itu ya harus gerak, harus didasari atas kesemangatan, harus didasari atas niat yang soleh, bukan karena untuk merendahkan, bukan untuk iseng kepada ininya, kepada misalnya juniornya gitu ya, bukan iseng atau karena dia malas segala macam. Ya nggak masalah sih, ya nggak masalah ya. Sebenarnya hal yang seperti ini boleh dilakukan, tapi dilihat dulu alasannya seperti apa. Kalau alasannya malas, berarti dia nggak layak, nggak pantas menjadi murid thariqah. Tapi kalau alasannya ada hal yang lain, misalnya engnya gering, minta tolong pangjieunkeun kopi, pangjieunkeun teh, pangcokotkeun HP, nanti tak pangcokotkeun nasi segala macam. Nah, itu nggak masalah kalau memang niatnya itu bagus. Tapi kalau memang dasarnya itu adalah malas, itu udah itu penyakit berarti. Gitu. Nah, termasuk pada bagian akhir, wa minal kasali aidon talabuhu dabatan yarkabuha idza arsalhu syaikhuhu fi hajah. Atau ketika seorang murid itu diperintahkan oleh gurunya untuk mendatangi hajat tertentu. Ya, artinya suruh beli ini, suruh beli itu, suruh ngambil ini, suruh ngambil itu. Si murid ini meminta difasilitasi kendaraan. Ya, misalnya Mama Rosid punya murid siapa nih? Tijan. Enggak, Ajemi. Nah, Ajemi, ini saya lagi butuh rokok. Berapa? 1 slop. Rokok naon? Rokok Samsu. Masih di mana? Samsu Rafin hidung teh ya. Nah, di mana? Di toko Madura. Toko Madura sebelah Alfa. Oh, jadi siapa Ajemi ini itu nggak boleh meminta mana Mama Rosid kendaraannya. Karena kalau saya jalan itu capek. Nah, itu pun nggak boleh. Ya, nggak boleh. Minta difasilitasi kendaraan. Ma'a qudratihi ma'al masyi ilaiha, padahal dia mampu untuk berjalan. Ya. Nah, tapi kan tetap ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau zaman dulu kendaraannya kan onta, kuda. Atau masa sih jarak yang cuma 200 meter harus pakai onta, harus pakai kuda? Lempang suku meren cukup gitu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang boro-boro yang 100 meter aja harus pakai motor gitu kan. Ya, tapi itu dikembalikan pada kondisi, situasi dan kondisi. Khawatirnya kan gurunya itu menginginkan hajat tersebut, Mama Rosid misalkan menginginkan rokok yang 1 slop itu dalam waktu yang cepat. Karena apa? Karena kalau beliau itu nggak rokok, lanjung, pusing. Jadi mamarahan ke mana? Jadi bisi aja cari kanan gitu, fakir cari kanan, ya. Sadeta, Kang Roni cari kanan gitu. Lantaran naon teu gablek rokok gitu. Misalkan. Maqdrat di halal masyi ilaiha, padahal dia mampu untuk berjalan mendatangkan hajat tersebut. Waham ditilkal hajal al-dhahri, dan kebutuhan itu bisa dipikul di punggungnya, au fiyadih, atau dibawa melalui tangannya. Bal yar syarafa
lahu idza khadimal fuqara wa taiba fi hawajihim. Nah, dan justru dia seharusnya seorang murid itu harus melihat bahwa kemuliaan itu adalah berkhidmah kepada ikhwan-ikhwannya atau para fuqara. Kalau fuqara kan tingkatannya itu sedikit lebih tinggi dari para muridin. Dia itu seorang murid itu harus memandang bahwa berkhidmah kepada para fuqara, para santri lah, khususnya yang senior-senior. Oh, ini masuk berarti ini santri yang senior-senior masuk ya, fuqara ya, fuqara. Wa taibah fi hawaijim. Jadi seorang murid itu harus berkhidmah kepada fuqara atau senior-seniornya gitulah, yang apa kualitas kerohaniannya itu sedikit lebih tinggi daripada para muridin. Jadi nggak masalah. Berarti sekarang dibela ya Mama Rosid ya. Karena beliau adalah seorang fakir versi ahli tasawuf ya, bukan fakir versi ahli fikih. Ya, hanya seorang fakir, gampangnya santri senior bela. Jadi yang statusnya itu masih murid, masih santri junior, itu harus berkhidmah kepada santri-santri senior. Nah, maka santri-santri senior misalnya kayak Atek gitu, Satirpan, Acuy, Mama Rosid, ya itu harus dikhidmah itu yang senior, yang junior nih. Berarti kalau Mama Rosid itu pengen dibikinkan kopi, pengen dibelikan rokok, cuma enggak? Harus. Kenapa? Senior, gitu. Dan memandang bahwa berkhidmah kepada senior itu adalah sebuah kemuliaan, gitu. Nah, sekarang dibela ya. Aduh. Maka bayam bagi li syekhi idara al murida yamilu ila rukhsi war rahah alla yutaiba nafsahu fihi. Maka seorang guru ketika dia melihat seorang guru ketika melihat muridnya itu condong kepada hal-hal yang ringan-ringan, yang santai-santai, yang nggak mau capek, udah gurunya itu udah nggak usah capek-capek ngurusin santri itu. Karena apa? Karena dia sudah tidak pantas, santri yang memiliki latar belakang kemalasan itu tidak pantas untuk menjadi murid thariqah. Makanya kalau tidak pantas untuk menjadi murid thariqah itu enggeus bae gawe di pasar, enggeus ulah pusing-pusing, ulah mikiran kumaha dzikir, kumaha usul ke Allah Ta'ala, enggeus ulah. Kenapa? Dia tidak pantas untuk berada dalam makom murid thariqah, tapi yang pantasnya itu adalah berada dalam makom kasab, tukang gawe di pasar, tukang jadi kuli gitu. Fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah, karena setiap orang masing-masing itu ya akan dimudahkan kepada bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi misalnya Mama Rosid, karena beliau itu adalah sudah ditakdirkan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ilmu azalinya itu menjadi seorang mama, menjadi seorang kiai, atau jalan menuju kekiaian itu ya dimudahkan oleh Allah taala. Nanti misalnya ada seorang santri yang dia itu tidak pantas, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kiai, meskipun dia bolak-balik pesantren, keluar masuk mal jadi kiai. Kenapa? Ya karena dia tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kiai. Lantaran lantaran apa? Lantaran semua atau segala sesuatu itu ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak di ilmu azalinya, itu Allah taala akan menggiring dirinya dan dipermudah untuk hal itu. Gitu. Makanya yang misalnya ketika seorang santri itu ketika berada di pesantren justru pikirannya adalah bagaimana saya mendapatkan uang, bagaimana saya itu bisa memiliki aset yang banyak, bagaimana saya itu memiliki HP yang bagus. Berarti dia nggak masuk dalam kategori santri. Kenapa? Antara kenyataan dengan mindset nggak sinkron. Nah sehingga dia nggak ngaji gitu kan, gawe tegawe, mending amun gawe mas sekalian gawe gitu, jelas. Kalau misalnya dia penasaran mau kerja di luar, atau kerja sekalian biar tahu gimana rasanya kerja.
Atau ketika dia itu tidak mau tidak mau kerja dan ingin totalitas untuk mengamalkan thariqah untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu, atau udah berarti jalannya yaitu. Tapi nggak usah nganglu ketika berada di pesantren, kebenaran nggak punya rokok, teboga rokok ya, kumaha ya ing ya, arek minta izin ke abah, minta bela kak Pais gitu, rokokna naon, nggak ayeuna samsu hejo ayeuna Mama Rasid mah, Caeta kosong gitu. Lanjut hayang iya. Oh aya. Keur teh aya nah gitulah. Doang keur di mobil teh ya. Jadi ada gitunya gitu tuh. Nah, khawatirnya seperti itu. Ya kan? Jadi ketika sudah berada di pesantren, atau udah sih kerboga rokok, tuh dirokok, tegablek rokok, atau sabar. Kayak ayah, ya Allah Ta'ala, ulah manyun gitu, ulah mentang-mentang tegablek rokok langsung manyun, tuh. Nah, gitu ulahnya, ya mereknya ulah disebutnya, bisa ya kasih, soalnya di video. Itu mamanya. Nah. Aduh. Oke, berkaitan dengan hal ini, gitu kan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani jilid 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan dari Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting menurut dirinya, baik itu penting dalam urusan duniawi atau penting dari urusan ukhrawi. Kullu man hasuna islamuhu, setiap orang yang bagus Islamnya. Ini kata Tuan Syekh, tadi hadisnya sampai tarkuhu malayani. Kullu man hasuna islamuhu, setiap orang yang Islamnya itu bagus, wa tahaqqaqa, dan menjadi nyata, sudah terpatri dalam hatinya, dalam rasanya, maka aqbala ala ma ya'nihi, dia akan menghadapkan dirinya kepada sesuatu yang menurut dia penting, gitu. Wa a'rada amma la ya'nihi, dan dia akan berpaling dari segala sesuatu yang tidak penting menurut dirinya. Jadi misalnya Mama Rasid ini adalah kualitas keislamannya itu bagus, dan beliau mendengar redaksi hadis tadi yang dibacakan, dan keislaman itu pun sudah mendarah daging dalam dirinya, sudah masuk dalam hatinya, sudah masuk dalam rasanya dan perbuatannya. Maka beliau itu akan memandang segala sesuatu yang akan diperbuat, akan memikirkan terlebih dahulu, ini penting kan nih dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Oh, nggak penting, berarti dia tidak akan mendatanginya, akan berpaling dari hal tersebut. Jadi misalnya beliau memandang karena keislaman beliau itu bagus, kan sudah teraplikasikan di dalam perbuatan beliau, memandang bahwasanya ngaji itu bagus dari sisi akhiratnya. Kalau dari sisi dunianya ada nggak ya? Oh, lumayan sih, ada kopinya, ada rokoknya gitu ya. Berarti dari sisi duniawi pun dapat, dari sisi akhirat pun dapat. Maka beliau itu akhirnya semangat untuk ngaji, tidak pernah absen sekalipun gitu. Meskipun beliau itu lagi pulang, ya, pulangnya pagi sebelum maghrib pun udah nyampe di pondok. Lantaran apa? Lantaran melihat bahwa ngaji itu adalah suatu hal yang penting dalam urusan dunia ataupun akhirat, menurut beliau, menurut Mama Rasid, gitu. Nah, tapi ketika beliau itu tidak memiliki kualitas keislaman yang baik, maka segala sesuatu yang akan diperbuat itu nggak akan diperdulikan. Mau ini baik, mau itu buruk, satu hayu baik. Diajak ngobrol gitu, mulai dari maghrib sampai ke jam 7 pagi, atau hayu baik.
tanpa melihat sisi-sisi kemanfaatan atau kemaslahatan baik dalam urusan duniawi atau akhirat. Nah, itu ketika kualitasnya buruk. Berarti kalau kualitasnya baik akan memilah-milah. Jadi misalkan kalau dalam hal yang buruk, misalnya kalau saya ini ngobrol dengan Kang Roni, pasti yang dibicarakan itu adalah menggibah semua musuh-musuhnya. Jadi Mama Rosid misalkan memiliki tetangga atau lawan bisnis lah, si namanya parah, aing diteluh segala macem gitulah. So gitulah, seudan ke batur gitu. Sementara belum tentu nih musuhnya itu, musuh bisnisnya itu, lawan bisnisnya itu meneluh Mama Rosid. Jadi sehingga ketika bertemu dengan orang lain pasti itu yang dibicarakan. Maka daripada kayak gitu tuh, mending saya itu nggak usah ngobrol, nggak usah ngopi bareng. Kenapa? Kemaslahatannya nggak ada gitu. Dan saya akan selalu membicarakan kejelekannya orang lain. Buat apa kalau kayak gitu kan? Nah, tapi kalau keislamannya itu buruk, wah tuh hayu bae tuh siap bae. Rek ngigibah saha bae ge. Arek Abuya tadi gibah ta. Arek presiden digibah ta. Mual kunaon siap baik gitu. Kenapa? Karena tadi kualitas keislamannya itu nggak bagus. Maka al-istighalu bima la ya'ni syughlul battalina al-muhawwasin al-mahrum ridha maulahum azza wajal. Nah, sehingga menyibukkan diri dengan sesuatu yang nggak penting. Nah, itu merupakan kesibukannya orang-orang pengangguran. Al-muhawwasin, orang-orang yang tertipu. Al-mahrum ridha maulahum, yang dihalangi dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, sementara al-istighalu mana tadi? Malam ya'mal bima umir, barang siapa yang tidak mengamalkan sesuatu yang Allah taala perintahkan, wastaghala bima lam yu'mar, dan sementara dia itu menyibukkan diri dengan hal yang tidak diperintahkan, maka hadza huwal hirmanu bi'ainih, maka inilah penghalangan yang sebenar-benarnya. Wal mautu bi'aini, tidak hanya penghalangan tetapi kematian yang sebenar-benarnya. Wat tardu bi'aini, pengusiran Allah taala bi'ainihi, yang sebenar-benarnya. Maka istighalu kabid dunya yahtaju ila niyatin sholihah. Sehingga kita menyibukkan diri dalam urusan dunia, misalnya mau bekerja atau membangun relasi, membangun hubungan yang baik antar sesama, itu membutuhkan niat yang baik. Wa illa, kalau tidak ada niat yang baik, fa anta mamkutun, maka engkau ini adalah orang yang dimarahi, orang yang dibendu, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang penting bagi diri seorang murid, ishtagil bi taharati qalbika awalan, sehingga yang harus kita menyibukkan diri itu adalah dengan menyucikan hati terlebih dahulu. Fa innahu fariidah, karena menyucikan hati itu adalah kewajiban. Satu. Kemudian summa ta'arrada lil ma'rifah, kemudian sedikit demi sedikit mengejar kemakrifatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti prosesnya seperti itu. Berarti prosesnya adalah menjernihkan hati terlebih dahulu dengan tadabbur, dengan tafakur, dengan zikir yang disertai dengan ngaji. Nah, kemudian setelah itu mengejar kemakrifatan. Bagaimana mengejar kemakrifatan? Atau berzikir dengan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada harapan ini itu. Gitu. Nah, idza dhayya'tal asla la yuqbalu minkal istighalu bil far'. Ketika engkau itu menggampangkan yang tugas utama kita, ketika kita ini ketika kita teledor dalam melaksanakan tugas yang wajib yang pertama, yaitu menyucikan hati, maka fala la yuqbalu minkal istiqol bil far', maka jangan buru-buru untuk menyibukkan diri dengan cabangnya. Jadi mensucikan hati terlebih dahulu baru mengejar kemakrifatan. Ini mah hati belum suci hayang makrifat, itu jauh. Hati encan bener ya, masih bengkok. Ini pengen makrifat, pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh.
Makanya prosesnya adalah menjernihkan hati terlebih dahulu. Ya, ma yang fa'u taharatul jawarih ma'a najasatil qalb. Kalau hati kita najis, hati kita kotor, penuh dengan penyakit, penuh dengan najis, meskipun kita pakai udeng, ya, pakai sorban, pakai jubah, semuanya warna putih, sehingga pengen disebut mama, pengen disebut kiai, pengen disebut abuya, pengen disebut habib lah. Sementara hatinya najis, ngefek mayang pak, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga tohir jawarih hakabi sunnah, sucikanlah anggota badan dengan sunnah, melaksanakan sunnah Rasul, wa qalbaka bil amali bil Quran, dan sucikanlah hati dengan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Ihfad qalbaka hatta tatahaffaz. Jagalah hati sampai tahtafid jawarihuka, sehingga anggota badanmu semuanya itu terjaga. Kullu ina'in yandahu bima fiya, karena setiap wadah itu akan mencipratkan isinya. Ayu syai'in kana fi qalbik yandahu minka ala jawarihik, ya. Apapun yang terdapat di dalam hatimu itu akan tersirat, akan menciprat, tersirat lah, akan terlihat, akan terciprat dari anggota badan. Jadi misalnya seorang Mama Rosid, ya, karena hati beliau itu bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, itu kan, maka itu akan terlihat di dalam lisan, di dalam ucapan, di dalam perbuatan. Tapi kalau hati kotor, ya, maka semuanya akan dicaci maki. Karoni, blah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di absen deh semua kesalahan eta. Bahkan tidak hanya itu, sampai diumumkan gitu di speaker, supaya semua masyarakat tahu bahwasanya Kang Roni itu adalah seorang yang sangat jahat. Semua kriteria keburukan ada di dalam diri Kang Roni. Itu ketika beliau ini hatinya najis, kotor. Tapi kalau hatinya bersih, jernih, jangankan perbuatannya, lisannya saja itu akan membuat tenang orang-orang yang di sekitar. Jadi meskipun misalnya Kang Roni di mata beliau ada kesalahan, itu tetap ditutup-tutupi. Oh enggak, Kang Roni enggak seperti itu. Justru dia tuh baik. 1, 2, 3, 4 kebaikan-kebaikannya yang selalu disampaikan kepada orang lain. Bukan justru mengorek-ngorek Kang Roni ini penyakitnya apa nih, keburukannya apa, 1, 2, 3, enggak seperti itu. Karena apa? Karena beliau seorang Mama Rosid itu memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang suci, jernih, sehingga keren, cepet jadi wali kalau kayak gitu mah. Kun akilan, wallahu ta'ala a'lam. Mungkinlah para hadirin pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari Mama Rosid atau dari siapa? Enggak Mama Rosid? Mangga. Siap. Mangga, Kang Roni. Kamu duluin. Gitu. Karena sudah dimanggakan. Boy, kemana? Kan nggak ditutup. Oh ya. Mangga, saya siap. Dayanya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Nawina ta'allum min difa wa tadhakkura tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtida'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab
Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, dan kita sampai pada dan sebelum kita mulai mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah wa la manawa bihi. Aslafuna sholihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Siap. Asik. Qala al-musannif Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ilan qala mudawamatun nasyati wa mujahadatu al-kasal. Mudawamatun nasyati utawi iki iku ngedawamaken atau mayengaken kesemangatan, wa mujahadatul kasali lan ngelawan kemalasan. Bedas stok ya. Misalnya lan ing kutub saking tingkah murid an yakuna utawi ento ana sapa murid iku zanah batin, iku engkang duweni kesemangatan atau kebangkitan, wa nasyatin lan kesemangatan ala dawami ing ngatasi mayeng, fala yarmi mongko ora ngebuang sapa murid binafsihi kelawan awak dhewe murid ilal kasali maring males, waktan ing dalam siji waktu minal awqati saking pira-pira waktu. Falyahdhalan baca hati-hati sapa murid an yusolliya ing yen to salat sapa murid an-nafilata ing salat sunnah qaidan hale lungguh. Mal qadri ing dalam sartane kudrah kudunanya. Mal kudrati dirinya non eta Kang Roni. Kudrati kan, kurang tak ya. Mal kudrati yang dalam sartane kuwasa alal qiyami yang atasnya jumen ngadeg. Wa yatanawalu tawa merkuleh sapa murid hajatan ing hajat wa huwa hale utawi murid iku qaidun iku kang lungguh. Wa yasafu tawa nglompat sapa murid ilal hajati maring hajat kebutuhan ya, hatta yasila sehingga tumekas sapa murid ilaiha maring hajat. Idza kanat nalikane ana sapa apa hajat iku qaribatan parek minhu saking murid. Ayursiluhu utawa ngutus sing murid sapa syekhu gurune murid fi hajatin ing dalam kebutuhan ila suki maring pasar masalan kelawan seumpamane fayaqul mengko ngucap sapa murid ungzur hal baqiya ungzur ana ta ningalona sapa sira hal baqiya ana ta tetep apa hajatun kebutuhan ukhra kang weneh liyakuna supaya ana apa khuruji metune ingsun lisuki maring pasar marrotan iku marrotan ambalan wahidatan kang siji wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ucapan ala wajhil kasali ing atase sisi kemalasan la ala wajhil khaufi ora ing atase sisi wedi min fitnatil khuruji. Eta kitnah ya fa eta Ustaz. Min fitnatil khuruji saking fitnah metu. Wa kullu man lan utai saben-sabene wong faala kang gawe sapa man syane suji-uji mimah saking barang zakarna kang nyebut sapa kita fa mangko taiman iku ajizun iku wong kang apes. La yasluhu kang ora pantes sapa murid li tariki maring tarekat. Wa minal kasal niku tetep saking kasal malasan kemalasan aidon halimalih talabuhu dengan tikta eta talabuhu utawi nyupre murid dabatan ing kendaraan yarkabuha kang nunggangi sapa murid ing dabah idza arsalahu nalikane ngutus ing murid sapa syekhu gurune murid kahajaten ing dalam siji kebutuhan ma kudratihi dalam sartane kuasane murid almasy ing atase mlaku ilaiha maring hajat wa hamalan gawa sapa murid tilkal hajata ing mengkono-mengkono hajat ala dhuhrihi ing atase gegere murid au fi yadihi utawa tangane murid adatan ing dalam kebiasaane bal balik yaron ningali sapa murid asyarafa ing kemuliaan lahu kedue murid idza khadiman nalikan ngekhidmah sapa murid al fuqara ing pira-pira fakir wa taibalan capek sapa murid fi hawaijihim ing dalam pira-pira kebutuhane muridin ma fuqara bayam bagi mongko sugyan li syekhi kedue syekh idza ra'a nalikan ningali sapa murid syekh al-murida ing murid yamilu hale condong sapa murid ila rukhsi maring pira-pira keringanan
warahati lan kesantaian alla yutaiba apa yen to ora gawe capek sapa syekh nafsahu ing awak dhewe syekh fihi ing dalem murid wa yamuruhu lan merintahaken sapa murid ing sapa syekh ing murid bil hirfati kelawan gawe wasonai lan pira-pira pekerjaan wa inna kullan mongko temen sedene kabehane iku miyassarun iku den gampangaken bima kelawan barang khuliqa kang den ciptaaken sapa kulun lahu kedue kulun khuliqa kang den ciptaaken apa ma lahu maring kulun wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.